Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tenggelam saat berenang di pantai Cinangka, wisatawan ditemukan tewas. Korban ledakan di Tangerang Selatan masih dalam perawatan rumah sakit. Tolak pembangunan ulang Pasar Rau, pedagang mengadu ke anggota DPRD Kota Serang. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang wisatawan yang tenggelam saat sedang berenang di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang. Korban bernama Irfan ditemukan kondisi tidak bernyawa. Jenazah korban ditemukan sekitar 1 mil dari lokasi pertama korban tenggelam. Sebelumnya tim SAR memperluas area pencarian pada hari kedua dengan melibatkan beberapa kelompok. Ombak besar sempat menjadi kendala saat pencarian. Usai ditemukan jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Tepat pukul 08.40, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sejauh kurang lebih 0,41 nautical mile. Selanjutnya, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka. Petugas mengimbau agar wisatawan yang bermain di kawasan pesisir pantai Cinangka dan Anyar untuk memperhatikan kondisi gelombang guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Seorang pelajar di Kecamatan Cikande tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Otonom, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun saat perjalanan, korban yang duduk di bangku SMA tersebut akhirnya meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat korban pulang sekolah dan berkendara dengan kecepatan tinggi. Diduga hilang kendali, sepeda motor menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat lalu dirujuk ke rumah sakit Hermina. Sempat dirawat 1 hari, korban akhirnya meninggal dunia. Dia itu di depan dia lagi kencang, yang di depan agak pelan, dia itu mengerem langsung menabrak jadinya. Saya juga mau buang, ini juga mau belok, buang apa sih namanya? Supaya nggak jadi saya nabrak, nggak bisa gimana-gimana. Dan korban anak sekolah ya? Anak sekolah, dia udah jatuh duluan, tapi saya nggak bisa apa-apa, orang udah sempit sini juga. Lawannya mana lawannya? Lawannya ini, yang itu tuh, yang tadi. Kalau satunya siapa? Situ? Iya. Sejumlah rekan korban pun mengantar jenazah saat proses pemakaman. Keterangan beberapa saksi, ada lawan bukan tunggal ya, dari 2 kecelakaan ini, 2 kendaraan bermotor kecelakaan. Yang satu siswa SMA 1 Cikande kebetulan arah pulang sekolah, yang mungkin yang satu berlawanan arah tersebut. Kalau sekarang siswanya yang korban itu dibawa kemana? Korban tadi dibawa langsung ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Kecamatan Cikande. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit Lantas Polsek Cikande. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Rama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ada yang tidak biasa terlihat di pintu masuk kantor Bupati Pandeglang. Bahkan bagian ini juga jarang terlihat di kantor-kantor pemerintah lainnya, yakni adanya pintu baca yang terpasang di bagian pintu masuk. Pemasangan pintu baca di kantor Bupati Pandeglang tidak lama setelah adanya unjuk rasa yang dilakukan warga beberapa waktu lalu. Di mana dalam unjuk rasa tersebut, massa yang menolak kerjasama pengelolaan sampah sempat masuk dan merusak pintu kantor Bupati.
Meski dianggap berlebihan karena merupakan kantor pemerintahan, namun menurut Pemkab Pandeglang, pemasangan pintu baja hanya untuk pengamanan aset negara dan bertujuan untuk menghindari adanya tindak pidana pencurian dan pengerusakan fasilitas milik pemerintah. Hubungannya nggak Pak dengan pasca demo kemarin itu Pak? Ya kalau dihubung-hubungkan ya mungkin saja ada, tapi intinya kami dari pemerintah daerah hanya punya niatan bagaimana gedung ini bisa aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu saja mungkin. Nah, Pak, kalau untuk pemasangan pintu baja itu ada berapa titik sih Pak? Ada 3 titik yang diamankan, di depan dan di pinggir-pinggir yang ruang-ruang sela-sela untuk upacara itu kan ada sela-sela masuk tuh. Ada 2 yang kita amankan di sana sehingga orang-orang yang mungkin pada malam hari ataupun pada saat libur tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang rawan. Diharapkan dengan dipasangnya pintu berlapis baja bisa menghindari hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.